إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. Menjadi seorang bipolar itu mungkin orang ngelihatnya si Vindi berpenyakit gitu, padahal sebenarnya si Vindi ya tetap Vindi gitu, penyakit itu tetap penyakit. Bukan berarti Vindi itu sebuah penyakit yang menyebabkan si Vindi ini menjadi orang yang gak lagi dianggap sebagai human gitu. Gue tetap manusia yang punya hak, punya kewajiban sebagai orang lain pada umumnya, dan hanya saja gue merasakan gejala sebuah penyakit, jadi gue bukan penyakitnya itu sendiri. Dia tuh sebenarnya sama kayak lu, nggak ada bedanya. Cuman jangan direndahin aja, dijadiin kayak temen manusia biasa aja. Saya punya seorang cowok ideal yang mengenal saya, tapi dia bukan berasal dari di bumi ini gitu, dari planet lain lah, entah berantah. Sedangkan yang namanya di sini mental health itu bersifat recovery, dan recovery itu adalah seumur hidup. Even us, kita punya keadaan mental yang itu recover setiap saat kita recover. Karena nggak hanya orang mental health issues yang ada di rumah sakit jiwa, even pun kita yang ada di luar ini, kita punya status di mana mental health juga kita harus recover terus kan. Terkadang hal itu sih yang ngebuat ibaratnya lebih baik, katanya pulih lah, kita mengatakan tuh pulih dibandingin sembuh.
Kesehatan mental adalah salah satu hal yang tengah menjadi perbincangan masyarakat. Nah, sebenarnya apa sih kesehatan mental itu? Kesehatan mental adalah kondisi ketika batin dan keadaan manusia dalam keadaan normal, tentram dan tenang sehingga dapat menjalankan aktivitas dan menikmati hidupnya dengan normal dan damai. Kesehatan mental mencakup kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial manusia. Hal ini membantu manusia untuk berpikir, merasa dan bertindak, menghadapi stres, berhubungan dengan orang lain, dan membuat keputusan yang tepat. Kesehatan mental adalah komponen penting di setiap kehidupan manusia, dimulai dari kanak-kanak hingga orang tua sekalipun. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga kesehatan mental kita supaya kita terhindar dari stres, susah mengendalikan emosi, bahkan tidak dapat berpikir, merasa dan bertindak, dan membuat keputusan dengan tepat. Nah, apa aja sih yang dapat mempengaruhi kesehatan mental kita? Kesehatan mental seseorang dapat berubah-ubah seiring dengan berjalannya waktu. Hal ini tergantung pada banyak faktor dalam kehidupan kita. Misalnya, banyaknya tuntutan dan beban yang dihadapkan kepada kita. Pada kondisi ini, mental kita akan memburuk dan mudah stres. Namun, tak hanya itu, hal-hal lain pun dapat menyebabkan mental kita terganggu. Berikut adalah beberapa kondisi yang mungkin dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Yang pertama adalah faktor biologis seperti genetik atau ketidakseimbangan kimiawi pada otak. Yang kedua, pengalaman hidup, misalkan menjadi korban kekerasan maupun pelecehan. Yang ketiga, riwayat keluarga. Yang terakhir adalah gaya hidup yang buruk. Nah, bagaimana sih cara menjaga kesehatan mental? Pertama, curhat kepada orang yang dapat dipercaya dan membuat kita merasa nyaman dan didukung. Yang kedua, tetap aktif. Yang ketiga, terapkan pola hidup yang sehat. Yang keempat, hindari penggunaan alkohol, merokok, dan narkoba. Yang kelima, bersosialisasi dengan teman dan keluarga. Yang keenam, jangan sungkan untuk meminta bantuan seseorang. Yang ketujuh, selalu berpikir positif. Yang kedelapan, terima dan mensyukuri atas apa yang telah dimiliki. Yang terakhir adalah melakukan self-healing. Terima kasih telah menonton video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur serta kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, karunia dan hidayahnya kita dapat berkumpul dalam kajian online PDC pada malam hari yang berbahagia ini. Tak lupa pula salawat serta salam kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita menjadi umatnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Ahlan wa sahlan kepada Ustadz dan teman-teman sekalian yang sudah mau mampir dalam kajian online pada malam hari ini. Sebelum kita memulai pada kajian pada malam hari ini, marilah kita mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 286 yang insya Allah akan dibacakan oleh saudara kita, Kak Bagus, dan suri tilawah Kak Robiatul. Kepada Kak Bagus, saya persilahkan. Kak Bagus, boleh dimulai untuk pembacaan ayat suci Al-Qurannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Dengan menyebut nama Allah
yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah tidak membebani seseorang kecuali menurut kesanggupannya. Baginya ada sesuatu pahala dari kebajikan yang diusahakannya, dan terhadapnya ada pula sesuatu siksa atas kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, "Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau membebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami mikulkan. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami dalam menghadapi kaum kafir. Jazakumullahu khairan katsiran kepada Kak Bagus dan Kak Robiatul atas pembacaan ayat suci Al-Qur'annya. Semoga yang membaca dan kita yang mendengarkan setiap hurufnya Allah berikan pahala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, kajian pada malam hari ini saya serahkan kepada Ustadz Berry Al-Maki. Kepada Al-Ustadz, saya persilakan. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbish rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ini teman-teman dari mana aja ini? Kalau boleh saya tahu. Ini seluruh Indonesia ya? Iya, Pak. Ini ininya mana? Moderatornya yang mana? Ana Ustadz. Oke, baik. Ini dari mana semuanya ini? Seluruh Indonesia? Atau komunitas apa gimana? Komunitas Ustadz. Cuman pesertanya berbagai dari banyak sih Ustadz. Ada dari Jawa, umum. Seluruh Indonesia. Umum berarti pesertanya ya? Oke, baik, alhamdulillah. Nah, ini ada pegang Quran semuanya, Quran terjemah. Nah, ada pegang Quran, silahkan dibuka Qurannya. Mungkin yang bisa open cam aja, biar saya interaksi dengan manusia ini, biar saya bisa ngelihat, nggak ngomong dengan kamera, ya. Jadi biar bisa kelihatan yang ganteng-ganteng ini, cantik-cantik ini, insya Allah. Nah, jadi
bisa dibuka Al-Qur'annya. Kalau di Al-Qur'an ada di surah ke-20 ayat ke-13. Mungkin yang ada Quran terjemah silakan dibuka. Atau Bang Agus Rahmannya bisa bacain artinya saja. Surat apa tadi, Ustaz? Surah ke-20 ayat ke-13. Surat Toha, Ustaz. Yes. Ayat ke-13, bacain artinya. Dan aku telah memilih engkau, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Nah, kata Allah, hari ini berkumpulnya kita di Zoom meeting ini bukan karena kebetulan lewat postingan, bukan karena kita mau ikut kajian, tapi karena Allah telah memilih kamu. Kata Allah, orang-orang yang berada di sini sudah Allah pilih semuanya. Mungkin di sebagian di antara teman kita ada yang pengen ikut Zoom meeting, tapi malam hari ini ada saja kendalanya, ada saja halangannya. Ya, ada yang awalnya nggak tahu infonya tiba-tiba masuk juga di Zoom meeting, mungkin diajak sama temannya atau apa segala macam. Intinya hadirnya kita sudah malam hari ini karena apa? Karena Allah memilih kamu. Jadi hari ini Allah telah memilih kita, fastami' lima yuha, maka dengarkan wahyu yang akan Allah sampaikan. Artinya apa? Malam hari ini ayat apapun yang akan disampaikan berarti itu Allah ingin menyampaikan kepada kawan-kawan semuanya yang ada di Zoom meeting ini. Ya, jadi Allah pengen memberikan ilmu. Ya, kul innamal ilmu indallah wa innama ana nazirum mubin. Sesungguhnya ilmu itu datang dari Allah, saya hanya speaker saja, saya hanya memberitahu saja. Ya, jadi ayat-ayat yang akan saya sampaikan insya Allah semuanya datang dari Allah ilmunya, dan itulah teguran atau itulah yang ingin disampaikan atau nasihat dari Allah untuk kita semuanya pada malam hari ini. Nah, sebelum kita masuk materinya kan, ya Allah nyerah boleh enggak? Nah, kalau saya mau langsung jawab aja, ya udah, ya Allah nyerah boleh enggak? Boleh iya, boleh enggak. Boleh nyerah. Nah, boleh iya, boleh enggak. Ya Allah nyerah boleh enggak? Boleh. Kalau nyerahnya sama Allah, boleh. Ya Allah, aku nyerah ya Allah. Itu boleh. Artinya tawakal sama Allah. Yang kedua, nggak boleh nyerah. Artinya apa? Nggak boleh nyerah sama keadaan. Nggak boleh nyerah sama masalah. Nggak boleh nyerah sama manusia. Tidak boleh nyerah sama kehidupan. Nggak boleh. Kita hanya boleh nyerah sama Allah saja. Nah, kenapa? Apa sih yang membuat kadang kita pengen menyerah? Apa sih kadang yang membuat kita pengen nyerah? Apa sih kadang yang membuat kita pengen rasanya udah capek, rasanya udah lelah, rasanya kok masalah nggak selesai-selesai, ya padahal aku udah hijrah, padahal aku udah mulai memperbaiki diri, padahal aku udah mulai pengen ngaji, pengen sholat, kok justru ujianku makin tambah banyak, lebih banyak daripada sebelum aku hijrah kemarin, lebih banyak daripada sebelum aku rasa-rasanya dulu sebelum aku ngaji, sebelum aku hijrah, kok rasanya hidup nyaman aja, enjoy, ngumpul dengan teman, kerjaan banyak, terus santai, enjoy aja rasanya. Tapi kok sekarang udah mulai hijrah, sekarang udah mulai pengen ngaji, sekarang udah mulai pengen perbaiki diri. Kok rasa-rasanya ujian makin berat, kok rasa-rasanya pengen nyerah gitu. Ya, mungkin semuanya merasain itu. Nah, sekarang buka di surah ke-29, surah Al-Ankabut ayat kedua. Nah, jadi apa yang akan saya sampaikan hanya ayat-ayat Quran saja. Dibuka aja ayatnya. Sebenarnya semua jawaban dalam permasalahan hidup kita ada dalam Quran semuanya. Kitanya saja yang jarang buka Quran. Yang belum open cam, silakan open cam-nya. Biar kita saling bertatap muka, biar bisa kenal nanti di surga, ya di akhirat. Gimana nanti mau jadi saksi katanya. Mau jadi syafaat, penyelamat, kenal aja enggak. Ya. Nah, di surah ke-29 ayat kedua. Bisa dibacain artinya? (29) ayat kedua. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman sedang mereka tidak diuji lagi? Nah, apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan begitu saja? Ngomong aku udah hijrah,
aku udah beriman. Ya Allah, lihat nih, aku udah mulai ngaji, aku udah mulai mau jadi anak yang soleh, aku udah mulai mau ini, mulai ini. Sebelum diuji dulu. Maka harus ada ujiannya. Ujian buat apa? Buat naik kelas. Ya. Apakah anak SMP bisa langsung ngomong aku udah SMA tanpa ngelewati ujian dulu? Pasti diuji dulu. Baru dia bisa jadi anak SMA. Begitu juga dalam hidup kita. Ya, ketika kita mulai mau hijrah, kita mengatakan aku udah hijrah. Kita mengatakan aku udah mulai taubat. Aku udah mulai nggak kayak dulu lagi. Kata Allah, hei, emang enak-enak aja ngomong kayak gitu sebelum diuji? Nah, maka siap-siap diuji dulu. Ujian bagi orang beriman bukan tanda Allah benci, justru tanda Allah sayang. Ujian orang beriman biar apa? Agar kita naik kelas. Agar kita naik kelas. Ya. Nah, makanya kenapa kita ketika diuji sama Allah pengen menyerah rasa-rasanya, kenapa? Karena kita belum tahu ilmunya. Kalau kita sudah tahu ilmunya, insya Allah kita bisa menghadapi ujian itu. Sama seperti orang-orang yang ketika anak-anak SMA mau ujian, tes kelulusan. Kalau dia nggak belajar, maka dia nggak ngerti. Coba tiba-tiba orang yang nggak sekolah SMA, tiba-tiba langsung disuruh ujian. Maka dia nggak ngerti soalnya. Nah, makanya kenapa kita hampir menyerah? Karena kita nggak mengerti ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita belajar, kalau kita paham, maka insya Allah bisa kita semuanya melewati ujian itu. Nah, maka semua kunci jawabannya ada di mana? Ada di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran itu hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Maka segala ujian, bentuk ujian yang akan Allah uji pun sudah Allah bocorkan. Ujian-ujiannya udah dibocorkan dalam Quran. Bahkan jawaban-jawabannya juga udah dibocorkan dalam Al-Quran. Kitanya saja yang jarang buka Quran. Makanya kita merasa kok Allah nguji aku begitu berat. Kok rasa-rasanya ujianku begitu ini. Tadi dibaca qori'nya. Coba buka di surah kedua ayat ke-286. Surah kedua ayat 286, sebelah kanan paling bawah ayat terakhir. Al-Baqarah. Nah, dibacakan artinya Mas Agus Rahman. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Nah, sampai situ saja dulu. Ah? La yukallifullahu illa wus'aha. Bahwa Allah tidak akan menguji seorang hamba di atas batas kemampuannya. Artinya apa? Bahwa Allah tahu, ya, Allah tahu batas kemampuan kita itu semana. Potensi maksimal kita itu seberapa. Allah tahu ketika kau punya kemampuan 100, maka akan diuji sampai ke 99. Jadi bukan berarti Allah nggak akan menguji kita sesuai dengan kesanggupan kita. Allah nggak mungkin menguji kita di atas batas kemampuan kita. Benar, tapi Allah akan menguji hampir sampai di batas potensi tertinggimu. Karena selama ini kamu merasa kemampuanmu cuma 60. Kau merasa kemampuanmu cuma 60. Kau merasa dirimu hanya bisa menyelesaikan masalah di angka ke-60. Tapi Allah tahu kemampuanmu itu sampai 100. Makanya diuji sampai ke 99. Ketika kita merasa kemampuan kita 60 dan diuji 99, kita merasa apa? Ya Allah, kok ujiannya begitu berat? Kok rasa-rasanya aku nggak mampu, aku nggak sanggup? Kata Allah, kau yang nggak tahu kemampuanmu itu, potensimu itu 100, bukan 60. Makanya diuji sampai ke 99. Ketika kita bisa melewati ujian itu, maka kau naik kelas. Maka sekarang potensi kemampuanmu ada 100. Itu ayatnya. Nah, yang unik ayat di situ ada kata-kata di awal la yukallifullahu nafsan illa. Nah, kata-kata la ini menghilangkan kata-kata illa. Kan tidaklah Allah membebani seorang hamba sesuai dengan kesanggupannya. Kalau dalam bahasa Indonesia, kenapa tidak langsung saja Allah membebani seorang hamba sesuai dengan kesanggupannya? Kenapa ada kata-kata tidak dan kecuali? Kan nggak perlu itu. La yukallifullahu illa wus'aha. Kan nggak perlu harusnya. Nah, kata-kata la di awal artinya apa? Tidak. Tidaklah Allah menguji seorang hamba. Artinya apa? Sebenarnya Allah itu nggak pengen nguji kita. Allah itu nggak pengen ngasih kita ujian. Allah itu nggak pengen ngasih kita beban.
Allah itu nggak mau, kata Allah. Tapi kalau kamu tidak dikasih beban, kalau kamu tidak dikasih ujian, kau tidak akan menyadari kemampuan potensimu. Kalau kau tidak dikasih beban, maka kau tak akan naik kelas. Makanya Allah menguji, Allah memberi kita beban agar kau makin kuat. Ujian dari Allah ingin membuat kita lebih kuat daripada diri kita sebelumnya. Maka bersyukurlah justru orang-orang yang diberikan ujian dan beban sama Allah. Tanda Allah ingin membuat dirimu lebih kuat daripada sebelumnya lagi. Maka ketika kita melewati ujian itu, insya Allah diri kita akan menjadi lebih kuat, akan naik kelas dengan ujian itu. Nah, masalahnya kita harus tahu ujian apa-apa saja yang akan Allah uji buat orang-orang yang hijrah ini. Ada ujiannya, ada di dalam Al-Quran. Buka di surah kedua ayat ke-155. Bang Erlangga dari tadi ngedip-ngedip aja matanya. Langsung matiin camnya. Malu, Tat. Matiin camnya. Malu, Tat. Yuk. Silakan dibaca ayat surah 2 Al-Baqarah ayat 155. Ya, dibaca artinya. Mas Agus. Oh, Peter. Dan sungguh kami akan berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, Nah, kelaparan. yang pertama, Allah pasti akan menguji kita dengan yang pertama, yaitu dengan sedikit ketakutan. Bakal dibuat takut kita ketika kita mulai hijrah ini. Ketakutan setiap orang berbeda-beda. Orang kaya takut miskin, maka akan diuji dengan harta. Ya. Orang kaya takut miskin, maka akan diuji dengan harta. Orang yang punya kerjaan akan diuji dengan kerjaan itu sendiri. Ya, orang yang sudah lama tak menikah akan diuji dengan jodoh. Ya, semua akan dibuat ketakutannya masing-masing. Ketika mulai hijrah takut nggak punya kerjaan lagi karena dia mulai resign dengan kerjaan-kerjaan yang riba, kerjaan yang nggak benar, dia resign dan dia takut nggak dapat kerjaan lagi. Dia takut nggak punya uang, dia takut buat ini. Setiap orang pasti diuji dengan ketakutan kita masing-masing. Sehingga membuat kita takut untuk melangkah hijrah lagi. Takut nggak punya teman, takut dibilang ini, takut dibilang itu, benar nggak? Semua dari kita pasti diuji dengan ketakutan itu. Yang kedua, diuji dengan kelaparan. Maka siap-siap orang yang mulai hijrah, orang yang mulai mendekatkan diri sama Allah, orang yang udah mulai ngaji, maka akan diuji dengan kelaparan. Maksudnya apa? Dia nggak bakal makan enak kayak dulu lagi, yang sering-sering hangout sama temannya. Dia mulai sedikit ada duitnya itu, ya mulai sulit, mulai kelaparan. Ya apalagi memutuskan benar-benar untuk hijrah, maka pasti akan merasakan kelaparan itu. Ya, saya juga sudah pernah merasakan itu bertahun-tahun. Ya kelaparan, nggak punya uang beli makan, beli ini, pasti diuji. Karena Allah ingin menghilangkan harta haram di dalam diri kita. Terus Allah akan uji dengan apa? Kekurangan harta. Maka mulai dia nggak punya uang kayak dulu lagi. Mulai dia hijrah, dia mulai merasa, kok dulu ketika aku belum hijrah, aku hidupnya enak ya. Uangku banyak ya. Bisa nongkrong, bisa beli ini, bisa beli itu. Kok sekarang udah mulai hijrah, uangku mulai dikit. Kok udah mulai kekurangan harta. Itu Allah bakal uji itu. Terus Allah akan uji dengan kekurangan jiwa. Maksudnya apa? Yang pertama, akan teman-temannya akan mulai menghilang lagi. Ya, kekurangan teman. Ya, orang yang hijrah bakal ditinggalkan sama teman-temannya. Ya, yang merasa nggak cocok lagi sama dia. Kita merasa kok rasa-rasanya temanku udah mulai ninggalin aku, kok aku rasa nggak punya teman, kok aku sendirian, kok aku udah mulai hijrah kayak gini, nggak bisa ngumpul lagi. Pasti itu. Betul ya? Terus kekurangan jiwa maksudnya apa lagi? Sakit-sakitan. Mulailah dia akan sakit-sakitan. Ketika mulai hijrah pasti akan diuji dengan penyakit, akan mulai bermunculan. Tandanya apa? Tandanya sakit itu menghilangkan, menggugurkan dosa. Tanda Allah ingin menggugurkan dosa-dosa kita. Pasti ada itu mulai keluaran. Terus kekurangan buah-buahan. Maksudnya apa? Dulu orang itu panen buah-buahan. Mulai dia gagal panen. Artinya apa? Mulai nanti bisnisnya mulai sepi, usahanya mulai sepi, ya, mulai nggak banyak lagi sebelum dia hijrah dulu. Sekarang udah mulai hijrah, jualannya udah mulai dikit, udah mulai sepi. Wah, kok omsetnya menurun? Pasti diuji sama Allah semuanya. Benar nggak tuh? Ya, semuanya pasti diuji ya. Nah, terus gimana cara melewati ujian itu?
Di kalimat berikutnya, wabasyiris sabirin. Maka berilah kabar gembira bagi orang yang sabar. Kunci untuk melewati ujian dari Allah yaitu sabar. Sabar itu apa? Sabar itu sederhananya bertahan. Tetap bertahan. Artinya apa? Yang pertama, menahan diri dari sesuatu yang kita inginkan. Itu sabar. Kita mungkin ketika hijrah kita pengen ngumpul lagi, kita pengen beli handphone ini, pengen beli ini, pengen beli itu, pengen ini, pengen itu banyak sekali. Maka sabar dulu, sabar. Jangan sampai engkau menggadaikan hidayah yang sudah Allah berikan kepadamu. Jadi mulai sabar. Yang kedua, sabar apa? Menahan diri dari sesuatu yang tidak kita sukai datang kepada kita. Mulai nggak suka, mulai datang sesuatu yang nggak suka dalam hidup kita, maka mulai sabar bertahan. Kuncinya sabar. Ya, maka ketika datang ujian dari Allah, satu saja untuk melewati ujian itu yaitu sabar. Terus setelah sabar ngapain? Buka surah ketiga ayat ke-200. Surah ketiga Ali Imran ayat ke-200. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan Nah, yang kuatkanlah pertama, kesabaran. bersabarlah kamu. Wahai orang yang beriman, bersabarlah kamu. Yang kedua, kuatkanlah kesabaranmu. Yang ketiga, warobitu, itu bahasa Arabnya, Kuatkan ikat lagi sabarnya. dan tetaplah Kuatkan lagi sabarnya. Artinya apa? Wahai orang yang beriman, bersabarlah. Yang kedua, kuatkan sabarnya. Yang ketiga, sabar lagi. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Maka engkau akan beruntung dengan kesabaranmu itu. Kau akan dapat kabar gembira. Tidak lama lagi. Maka kuncinya bertahan, bertahan, dan bertahan. Jangan sampai kita tergoda lagi untuk balik kepada kebiasaan-kebiasaan lama sebelum kita hijrah. Ya, karena setan itu ingin menggoda kita agar kita balik lagi dengan kebiasaan lama kita. Maka tugas kita yaitu sabar, sabar, dan sabar. Ya, maka sabar. Oke, yang pertama, ketika Allah menguji kita, kita rasanya masalah sudah tak sanggup. Yang pertama, Allah menguji kita agar kita naik kelas. Tadi di surah 29 ayat ke-2. Yang kedua, yakinlah setiap ujian yang Allah berikan kepada kita tidak mungkin di atas kemampuan kita. Artinya apa? Allah tahu dan Allah paling tahu. Allah yakin bahwa engkau pasti bisa melewati setiap ujian yang engkau hadapi, yang Allah berikan. Sebagaimana dulu juga engkau pernah diuji sama Allah, dulu juga engkau punya masalah, dan hari ini masalah itu sudah selesai. Ya. Dan sebagaimana yang dulu, hari ini pun apabila kau punya masalah, yakinlah besok masalah hari ini pasti juga akan selesai. Ya, ketika kau melalui hari-harimu dengan sabar tadi, hari ini juga pasti akan berlalu. Sebagaimana masalah yang kemarin juga sudah selesai ketika kau sudah menghadapi hari ini. Begitu juga masalah hari ini pasti akan selesai ketika engkau melewati hari besok. Pasti akan selesai. Allah tidak akan pernah memberikan ujian di atas batas kemampuan kita. Yang ketiga, bentuk-bentuk ujiannya, ya, Allah pasti akan memberikan ujian kepada kita pasti, ya, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, ya, kekurangan teman, dengan penyakit, dan kekurangan omset bagi yang sedang usaha dan berbisnis. Nah, kuncinya apa? Wabasyiris sabirin. Banyak-banyak sabar. Banyak-banyak sabar. Sabar saja, sabar dan sabar. Nah, maka yang pertama balik lagi, ya Allah, nyerah boleh nggak? Boleh. Kalau nyerahnya sama Allah. Itu di surah ke-65, ayat kedua sampai ayat ketiga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertawakal, yang nyerah sama Allah, pasti Allah akan berikan jalan keluar untuk dia. Maka kita jangan sok hebat di hadapan Allah. Kita jangan sok-sokan bisa menyelesaikan masalah kita di hadapan Allah. Kita jangan pernah merasa kuat di hadapan Allah. Kita ini lemah, kita ini nggak bisa apa-apa, kita nggak punya apa-apa. We are nothing. Allah is everything. Kita butuh Allah. Di surah ke-35 ayat ke-15, bahwa kita semuanya butuh Allah. Maka harus nyerah. Kalau ada masalah, kalau ada ujian, harus nyerah.
Ya, harus nyerah, tapi nyerah ke Allah. Kalau sudah nyerah ke Allah, maksudnya apa? Hamparkan sejadah di sepertiga malam. Ngadu sama Allah, ya Allah, nyerah ya Allah, tak mampu, tak sanggup aku ya Allah, aku butuh Engkau ya Allah. Wah, justru di situ Allah akan menurunkan pertolongannya. Justru ketidaksempurnaan kita inilah menghadirkan Allah yang maha sempurna. Justru kita memang nggak sempurna, kita nggak bisa apa-apa. Justru itulah kesempatan kita untuk menghadirkan Allah yang maha sempurna. Maka nyerah saja sama Allah, ya Allah, nyerah aku ya Allah. Nggak bisa ya Allah, tak mampu ya Allah. Tak sanggup ya Allah, boleh. Justru Allah anjurkan itu. Ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Justru ketika kau sudah menyerah sama Allah, justru di saat itu Allah akan memberikanmu jalan keluar dari setiap permasalahan dalam hidupmu. Allah janji di surah ke-65 ayat kedua itu, dan di ayat ketiganya wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Lihat, jalan keluarnya nanti dari arah yang tak pernah kau sangka. Tiba-tiba bakal selesai karena Allah yang bantu menyelesaikannya. Maka kita jangan sok hebat, kita jangan sok kuat di hadapan Allah. Kita tidak ada apa-apanya. We are nothing, Allah is everything. Kita yang butuh Allah. Di surah ke-35 ayat ke-15. Nah, yang pertama. Yang kedua, ya Allah, nyerah boleh enggak? Tadi yang pertama boleh, kalau nyerah sama Allah. Yang kedua, nyerah boleh enggak? Enggak boleh. Kalau kita nyerah sama keadaan. Ya, kita menyerah sama masalah. Sebesar apapun masalah kita, katakan, wahai masalah yang besar, aku masih punya Allah yang maha besar. Sebesar apapun masalah kita punya Allah yang maha besar. Maka enggak boleh nyerah. Enggak boleh nyerah. Ya, kita harus terus jalani hidup ini. Ya, setiap permasalahan pasti akan selesai. Pasti akan selesai. Setiap masalah dalam hidup kita hari ini, sebagaimana masalah yang dulu pernah kau hadapi dan hari ini juga udah selesai. Maka nggak boleh nyerah. Ya, salah satu yang menguatkan kita agar kita tidak menyerah yaitu harus punya teman. Harus punya teman. Hijrah ini proses memperbaiki diri. Tapi jangan jalan sendiri-sendiri. Harus ada teman. Ketika itu ketika Nabi hijrah, itu Nabi ditemani sama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, ketika itu Nabi ditemani sama Sayyidina Abu Bakar, ya. Kenapa Sayyidina Abu Bakar? Lihat. Kenapa Nabi tidak ditemani sama Sayyidina Umar yang badannya kuat? Ya. Kenapa Nabi hijrah tidak ditemani sama Sayyidina Utsman yang paling kaya, yang banyak uang? Kenapa Nabi tidak ditemani sama Sayyidina Ali yang masih muda? Tapi Nabi ditemani sama Sayyidina Abu Bakar yang nggak sekuat Umar, nggak sekaya Utsman, dan nggak semuda Ali. Kenapa ditemani sama Sayyidina Abu Bakar? Karena di antara semua sahabat, Sayyidina Abu Bakar inilah yang paling soleh di antara semuanya. Dan Allah paling dekat dengan Sayyidina Abu Bakar setelah Rasulullah SAW. Maka Nabi mengajak sahabat yang paling soleh ketika hijrah. Nah, ketika hijrah, Nabi kan dikejar sama orang-orang kafir dan mau dibunuh pada saat itu. Maka Nabi bersembunyi di Gua Tsur. Ya, di Gua Tsur Nabi bersembunyi sama Sayyidina Abu Bakar. Pintu guanya terbuka pada saat itu. Dan orang kafir sudah datang sekitar 11-20 orang datang bawa pedang. Yang sudah pasti kalau masuk pintu gua itu, karena pintunya terbuka. Kalau masuk itu pasti Nabi dibunuh sama Sayyidina Abu Bakar. Maka pada saat itu Sayyidina Abu Bakar ketakutan. Ketika ketakutan, ketika merasa udahlah kayaknya hijrah kita ini nggak berhasil. Sepertinya hijrah kita sampai di sini saja. Ketika ada masalah, terus Nabi mengatakan apa di surah 9 ayat ke-40, sudah terkenal kata-katanya, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih wahai sahabatku, sesungguhnya Allah bersama kita. Maka mau seberat apapun masalah kita, jangan bersedih. Allah bersama kita. Allah sama kita. Allah selalu bersama kita. Jangan pernah sedih. Ya, mau sampai sudah dikepung hampir dibunuh pun, jangan sedih. Allah tetap bersama kita. Nah, maka saat itu Allah menurunkan pertolongannya dengan di pintu gua itu, di tentara Allah bernama laba-laba, itu langsung membuat sarang di depan pintu gua itu. Sarang laba-laba lemah atau kuat? Sarang laba-laba lemah kan? Lemah, itu ditiup aja itu sudah hancur itu sarang laba-laba. Tapi kenapa Allah menolong
Nabi dengan Abu Bakar dengan sarang laba-laba. Harusnya logika kita ditolong dengan batu besar. Betul ya? Batu besar agar orang-orang kafir nggak bisa dorong. Tapi ini dengan sarang laba-laba itu ditiup aja bisa masuk itu. Nah, ternyata ketika orang-orang kafir melewati pintu gua itu, orang kafir mengatakan, ini ada sarang laba-laba ini. Kalau ada orang masuk, pasti sudah hancur. Karena masih ada sarang laba-laba utuh, pasti nggak ada orang di dalam. Kalau ada orang, pasti hancur sarang laba-labanya. Akhirnya dilewatilah gua tempat Nabi bersembunyi itu. Itu pertolongan Allah. Pertolongan Allah terkadang terlihat lemah di hadapan kita. Padahal itu pertolongan Allah yang paling kuat. Terkadang kita merasa pertolongan Allah itu harus sesuai dengan apa yang kita inginkan. Padahal tidak. Allah akan menolong dengan pertolongan yang kuat. Walaupun menurut kita lemah pada saat itu. Nah, maka yang kedua apa? Nabi mengajarkan kalau hijrah, cari teman. Jangan suka sendirian. Karena ketika kita lagi down, ketika kita lagi lemah, ketika kita lagi butuh ini, lagi udah merasa putus asa, akan ada teman yang saling menguatkan kita. La tahzan, innallaha ma'ana. Seperti hari ini, ketika kita mulai lemah, datang kajian, masuk Zoom meeting, ikut komunitas, maka saling menguatkan lagi. Insya Allah saling menguatkan dan kita tidak jadi lemah, tidak jadi putus asa karena ada yang menguatkan kita. Maka closing statement hari ini, hijrah itu proses memperbaiki diri, tapi jangan jalan sendiri-sendiri. Ya. Nah, maka butuh teman, butuh circle, gabunglah dalam komunitas ini. Ya, insya Allah kita akan saling sharing, saling berbagi, saling menguatkan insya Allah. Karena kamu tidak sendirian, bahwa semua orang yang ada di Zoom meeting ini akan diuji dengan ujiannya masing-masing. You are not alone. Kamu nggak sendirian kok diuji, kita semuanya juga diuji, dan semuanya juga pasti bisa melewati itu semuanya insya Allah. Oke, alhamdulillah. Mungkin perkenalan itu saja dulu yang bisa disampaikan. Saya mohon maaf karena nggak bisa terlalu lama membersamai karena saya masih ada lagi training ya di perusahaan saya lagi di Jakarta sekarang. Saya lagi mau training perusahaan, direksi perusahaan. Insya Allah ini sudah menunggu sebenarnya dari jam 8, tapi saya sempatkan lagi untuk mengisi Zoom meeting malam hari ini. Ya, mungkin kita buka 1-2 pertanyaan, mungkin dari teman-teman semuanya yang pengen bertanya, silahkan. Ayo teman-teman mungkin apabila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan ke Ustadz, mungkin bisa langsung di kolom chat aja, bisa bertanya. Mungkin 1 atau 2 pertanyaan kali ya Ustadz ya. Yang raise hand boleh. Langsung ngomong aja Devora. Open cam dulu kalau mau nanya. Devora, silakan. Open cam dulu. nggak open kan boleh nggak Ustadz? Nggak boleh, karena saya nggak mau ngomong sama robot, saya mau ngomong sama manusia. Tapi anak nggak pakai itu. Pakai dulu, ambil yuk sambil nunggu yang lain. Pakai dulu jilbabnya. Yuk yang lain, raise hand. Yang mau nanya. Nanya apa aja? Soal apa aja? Yang nggak berkaitan dengan malam hari ini juga nggak apa-apa. Terserah, mau nanya apa aja. Silakan. Yuk, ada? Atau nggak ada masalah dalam hidup kali ya? Semuanya aman-aman aja kayaknya. Nggak ada ujian, tenang hidupnya. Rasa-rasanya enjoy aja kayaknya. Oke, Apri. Silakan open cam dulu. Yo, Apri, silakan. Wah, Assalamualaikum Ustaz. Salam. Ustaz, maaf mau bertanya, bagaimana cara membedakan antara ujian dan musibah? Karena kan terkadang kita tahu kalau ujian untuk orang yang beriman, kalau musibah kan untuk
untuk orang yang salah gitu. Itu Ustaz. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Sebenarnya itu udah jawabannya udah betul gimana cara membedakan kalau ujian untuk beriman. Kalau azab, jadi ujian dan azab bukan musibah. Kalau musibah itu dalam bahasa Arab asobu yusibu artinya sesuatu yang pasti kena. Jadi yang namanya musibah itu pasti kena dalam bahasa Arab. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia kan musibah itu sesuatu bala bencana gitu ya. Sedangkan dalam bahasa Arab itu musibah sesuatu yang pasti kena. Allahumma shayyiban nafi'an, doa turun hujan. Hujan itu soyiban, asobu yusibu, sama akar katanya. Pasti kena nggak kita hujan? Ada yang bisa menghindari hujan? Kalau di bawah hujan itu pasti kena. Nah, itulah namanya musibah, sesuatu yang pasti kena. Nah, yang membedakan mana ujian, mana azab. Tadi ujian itu bagi orang beriman, azab itu untuk orang-orang kafir. Sebagaimana orang yang kuliah, ya, sebagaimana orang yang sekolah, dia nggak sekolah, tapi tiba-tiba dibilang ujian. Ya, maka kapan dia belajarnya? Maka ujian itu hanya bagi orang beriman. Ya, yang kedua, yang nama ujian itu buat kita makin dekat sama Allah. Itu ujian. Sedangkan azab buat kita makin jauh sama Allah. Nah, maka tinggal dibedakan saja mana. Apakah ini buat kita makin dekat sama Allah atau buat kita makin jauh sama Allah. Ya. Terus jangan sampai yang namanya ujian itu hanya untuk orang beriman. Gini, dia nggak sholat, terus nggak pernah ngaji, nggak pakai jilbab, banyak maksiat, ngerokok, minum minuman keras, tiba-tiba dapat musibah, dia bilang, ya Allah, kenapa engkau mengujiku? Siapa yang nguji? Kata Allah, itu azab. Itu hukuman. Hukuman bagi orang yang tidak taat, ya. Tapi bagi orang beriman semuanya ujian. Mau ujian itu baik, ujian itu buruk, ya, dua-duanya baik. Itu di surah ke-16 ayat ke-30. Ujian itu ada dua di surah ke-20 ayat ke-21 ayat ke-35. Ujian itu ada dua, ujian kebaikan dan ujian keburukan. Di sebelah kiri paling bawah kalau dalam Al-Qur'an, ya, ujian keburukan dan ujian kebaikan. Surah 21 ayat 35. Dua-duanya ujian. Maka bagi orang beriman ada ujian keburukan. Kalau keburukan ini dibuat sakit, dibuat bangkrut, terkadang orang mudah balik ke Allah. Ya, kalau udah sakit zikirnya banyak betul itu. Kalau udah punya hutang, sholat duhanya itu 8-12 rakaat itu. Kalau sudah putus cinta itu tahajud itu jalan terus itu. Ya, ujian keburukan. Tapi kalau sudah kena ujian kebaikan, ya, dibuat kesenangan, dibuat banyak uang, dibuat ini, dibuat itu, banyak orang yang nggak balik sama Allah. Maka nggak lulus ujian dia. Itu dia salah satu bedanya. Silakan. Wallahu a'lam. Yang lain? Ya, Devora, silakan. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz. Salam. Gimana kita cara meyakinkan orang yang belum berhijrah kalau ujian itu tanda kasih sayang Allah, atau misalnya kayak semua yang terjadi itu udah dari Allah gitu. Ya kita bersabar aja gitu. Gimana kita meyakinkan, sedangkan pada saat kita bilang kayak gitu, orang itu pasti bilang kayak ya kalau misalnya Allah sayang sama kita, kenapa Allah ngasih ujian gitu. Terus kalau misalnya saya jelasin panjang lebar gitu kan, misalnya ke dia gitu kan, dengan pelan-pelan seperti apa yang saya tahu gitu kan. Nah itu tuh dia malah merembet kemana-mana, kayak misalnya kenapa Allah ngasih nyuruh kita sholat, sedangkan Allah tuh udah udah tahu kita bakal ke surga dan neraka gitu kan. Jadi gimana ya Ustadz meyakinkan orang-orang yang belum hijrah gitu, Nah, kalau apalagi mau kan kayak gitu, keluarga gitu. kalau mau kayak gitu jawabnya tetap pakai logika, nggak bisa pakai dalil, nggak bisa pakai ayat, karena ini pertanyaan logika. Yang pertama, terkadang kalau mau tanya saya ini, jawabannya harus sesuai dengan apa yang kita inginkan bahasanya. Jadi kalau jawabannya untuk orang lain, mau saya jelaskan cuap-cuap di sini juga orangnya nggak dengar gitu kan. Nah itu yang pertama. Terus apa tadi saya ngomong ya? Apa tadi saya ngomong barusan? Nggak usah pakai dalil Ustaz. Pakai logika gitu ya. Jadi orang-orang kalau tanyanya pakai logika, ya jawabnya juga pakai logika biasanya. Tadi dia bertanya apa? Kenapa Allah udah tahu kita masuk surga, masuk neraka? Kenapa Allah masih suruh kita taat? Kenapa masih ada dosa, ada pahala? Yang tahu kita masuk surga dan neraka kan Allah. Kita kan nggak tahu. Karena kita nggak tahu, ya kita berusaha semaksimal mungkin. Yang tahu kan Allah, bukan kita.
Kita nggak tahu kita masuk neraka atau masuk surga. Ya. Nah gini, seperti ujian, guru ketika ujian. Ya kan, kenapa guru masih kasih kita soal, sedangkan guru udah tahu kok kita di kelas itu siapa yang nakal, siapa yang pintar, siapa yang bodoh, dan guru tahu kok kunci jawabannya. Yang tahu kan gurunya, kita kan nggak tahu jawabannya. Dan kita kan nggak tahu kita naik kelas atau enggak. Tugas kita berusaha semaksimal mungkin. Yang pertama kalau lewat logika, dan banyak kalau mau pakai analogi-analogi. Yang kedua, nah kenapa Allah memberikan kita ini, memberikan gitu? Hey, Allah tidak pernah menzolimi hambanya sama sekali. Wa anallaha laisa bidzalamin lil 'abid. Allah tidak pernah menzolimi hambanya sama sekali. Bukan Allah itu cuman main-main atau iseng ngasih kita masalah, kasih kita ujian, iseng aja lah. Enggak. Allah itu pasti ada tujuannya. Buka surah ke-4 ayat ke-79. Surah ke-4 surah An-Nisa ayat ke-4 ayat ke-79. Nah, bahwa apa-apa saja yang baik-baik itu datangnya dari Allah, sedangkan yang buruk-buruk itu datangnya dari kamu. Ya, datangnya dari kamu. Maka jangan pernah menyalahkan Allah ketika lihat gini, dari kecil kita suka minum minuman manis, suka minum TS, minum Coca-Cola, makan gula, makan permen. Tiba-tiba udah besar dapat penyakit diabetes. Ya Allah, kenapa engkau kasih aku penyakit diabetes? Lah kamu dari kecil makan gula. Kenapa nyalahin Allah kalau udah kena sakit? Terus kita buru-buru, kita datang ke kantor buru-buru naik motor ngebut nerobos lampu merah, tiba-tiba kecelakaan. Ya Allah, kenapa engkau buat aku musibah kecelakaan? Lah kamu yang buru-buru. Kamu yang nerobos lampu merah, jangan salahkan Allah. Maka hari ini ya segala yang menimpa kita, yang buruk-buruk itu datangnya dari dirimu sendiri. Yang baik-baik datangnya dari Allah. Itu di surah 4 ayat ke-79. Ya. Nah, begitu dia. Jelaskan ayatnya kan? Kalau dibaca ayatnya kan? Jelas, Ustadz. Tapi bagi orang beriman di surah ke-16 ayat ke-30, apa saja yang menimpanya, qalu khairan. Semuanya pasti kebaikan. Pasti ada kebaikan di dalamnya. Mau itu baik atau itu buruk. Pasti ada sesuatu dari Allah. Nah, itu dia. Oke, alhamdulillah, terima kasih banyak teman-teman semuanya. Ya, semoga bermanfaat, semoga kita masih bisa berjumpa lagi ya di lain waktu. Kalau mau lihat ceramah-ceramah saya, silahkan di Instagram @berryelmaki. Ya, di situ insya Allah setiap hari saya posting ya real booster 1 menit insya Allah. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman ya dari Pini Hills ya. Vinicius, Ustaz. Vinicius, Ustaz. Finisi. Oke, terima kasih banyak semuanya. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Semoga Allah balas segala kebaikannya hari ini. Ya, semoga teman-teman mendapatkan ridho dari Allah dan semoga Allah berikan kekuatan semuanya ya untuk kita bisa melewati setiap masalah dan ujian dalam hidup kita. Ya, alhamdulillah itu saja. Terima kasih banyak semuanya. Yang mau tanya-tanya silahkan catat nomor handphone saya. Yang mau tanya-tanya silahkan catat WA saja, nama dan dari kota mana, nanti saya save saja, masukkan dalam grup kalau mau nanti. Ya, nah insya Allah. 0815 495 485 49. Oke, baik. Alhamdulillah. Nanti catat di chat. Di mana sih chat ini? Saya nggak tahu ini. Chat ini mana? Mana? Chat mana? Mengobrol. Oke, saya ketik di chat nih ya. 0815 495 485 49. Oke, baik. Oke, alhamdulillah. Terima kasih banyak semuanya. Kita bertemu tutup doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustadz atas penjelasannya. Mohon maaf kepada teman-teman sekalian yang pertanyaannya belum disebutkan karena keterbatasan waktu juga. Jadi ada beberapa pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh Ustadznya langsung. Penting untuk saya sampaikan kepada teman-teman sekalian untuk jangan leave grup Telegram dulu karena semua info-info mengenai kegiatan Pinisi akan kita share melalui Instagram dan grup Telegram di @jejakpinisi.
Dan untuk kajian terdekat setelah ini insya Allah akan kita laksanakan pada tanggal 23 Oktober. Untuk mengenai tempat dan teknisnya nanti akan di-share di grup Telegram, jadi pastikan teman-teman untuk jangan leave grup dulu untuk mengetahui info-info terbaru mengenai kegiatan pinisi ke depannya. Kemudian mohon bantuannya juga untuk teman-teman untuk bisa mengisi link kritik dan saran. Nanti admin akan men-share linknya di grup Telegram. Mohon bantuannya untuk teman-teman mengisi link kritik dan saran, karena setiap kritik dan saran dari teman-teman merupakan insight yang berharga buat pinisi ke depannya. Sekian saya sebagai moderator pada kajian pada malam hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam memandu kajian online pada malam hari ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiknya hati jadi cermin akhlak diri, ikhlas memberi jadi cermin tulus hati, bangkit peduli saling berbagi, rekatkan tali ukhuwah kami. Takkan berkurang harta yang disisihkan, kami yakini Dia akan menggantikan harta yang kekal hanya yang diinfakkan, jadi bekal di hari kemudian. Oh indahnya berjamaah dalam kebaikan, mengasihi dan memberi dalam kebaikan, di bawah agung asmanya, doa dan Tuhan hanya penuh kebaikan. Untuk kalian yang juga cinta kebaikan, dalam tuntunan Rasulnya bersama, musyawarah kita di jalannya. Harta dan jiwa ialah amanahnya, siap kami wakafkan untuk agama. Tiada sempurna dan lemah diri ini, beri manfaat jadi ikhtiar kami untuk cari pahala jariah bersama, untuk kelak berkumpul di surganya. Oh indahnya berjamaah dalam kebaikan, mengasihi dan memberi dalam kebaikan, di bawah agung asmanya, doa dan Tuhan hanya penuh kebaikan. Untuk kalian yang juga cinta kebaikan, dalam tuntunan Rasulnya bersama, musyawarah kita di jalannya. Yo, kami musyawarah siap kolaborasi, ukhuwah eratkan kita, satukan visi, tebarkan kebaikan, raih pahala nanti. Ayo bangun Indonesia, mari bersinergi. Mungkin kamu anggap kami spesial, banyak followers dan penuh ujian. Yakinlah semua itu hanya ujian, cukup Rasulullah jadikan panutan. Yo fokus dengan hal yang sama, hindari konflik, insya Allah dari orang baik untuk orang baik. Oh indah